Stupid. You're cornered, man! There's no way out! There's always a way out. Because if you don't make it, My God! He's gonna do it! Do it! Do it! Ooh! Oh, God! Film dimulai dengan seorang astronot yang melapor ke kendali misinya, kalau dia sekarang bukan berada di bumi, setelah dia masuk ke pusaran dengan robekan dalam waktu dan ruang. Dia mengaku gak tahu berada di mana sekarang, tapi setelah dia melapor-lapor terus, gak ada orang dari kendali misi yang meresponnya. Gak lama setelah itu dia mendengar suara monster dari kejauhan, jadi si astronot cepat-cepat kabur, dan naasnya dia terjatuh. Ternyata itu bukanlah monster, melainkan dinosaurus T-Rex yang mantap itu yang mengejar si astronot, dan dia pun akhirnya habis dengan dilahap. Beralih ke sebuah acara di TV dengan presenter bernama Matt, yang mewawancarai seorang ahli paleontologi bernama Rick, namun si presenter tampaknya kurang srek sama Rick. Si presenter mendengar kalau Rick ada meneliti tentang time travel, atau perjalanan waktu, bertujuan untuk semua manusia berpindah ke masa lain, sebagai solusi untuk mengatasi berbagai macam krisis yang mereka alami sekarang. Meskipun Rick udah meyakinkannya dengan berbagai hal, banyak orang yang mengkritik teorinya yang gak masuk akal. Merasa sangat yakin dengan penelitiannya, Rick pun memutuskan untuk meninggalkan si pewawancara yang terlihat gak mendukungnya. Jadi dia pun menutup acara ini dengan mengaku kalau dia menganggap Rick adalah orang gila, yang sontak membuat Rick langsung mau menghajar si pewawancara, dan dia pun semprotin tabung damkar ke Rick. 3 tahun kemudian setelah itu, Rick tampak dengan bangga mempresentasikan tentang time travel ke orang-orang penting, dan memberitahu kalau dia udah membuat sebuah alat untuk melakukan time travel, yang bisa memperkuat partikel subatom bernama tachyon. Tapi dengan alat itu, manusia gak akan bergerak maju atau mundur dengan waktu, namun bergerak menyamping dalam waktu ke dimensi lain, tempat bertemunya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setelah presentasinya selesai, ternyata yang menonton bukanlah orang-orang penting, melainkan sekelompok muridnya yang lagi belajar sains. Setelah Rick menyuruh para murid untuk keluar karena kesal mereka gak ngerti, datang seorang wanita bernama Holly, yang mengaku senang dengan penelitian-penelitiannya Rick terutama tentang time travel. Tapi Rick memberitahu kalau udah ada banyak orang yang gak percaya sama teorinya, jadi dia ditertawakan, dan berakhir sebagai guru sains biasa. Meskipun begitu, Holly masih yakin dengan teorinya, dengan menunjukkan sebuah fosil berusia lebih dari 265 juta tahun dengan cetakan pemantik api dari zaman modern, sebagai pertanda kalau ada orang dari zaman sekarang yang pernah berada di dimensi yang bercampur masa lalu, masa kini, dan masa depan itu. Holly mengaku menemukannya di gurun pasir bersama kristal yang memancarkan energi tachyon, yang membuat Rick menjadi terdiam. Dengan pemantik yang dia punya, Rick mencoba menempelkannya di fosil, dan ternyata cocok, membuat dia akhirnya percaya dengan apa yang dibilang Holly. Esok harinya, Holly mencoba mengunjungi Rick lagi, dan menjadi terkagum melihat alat penguat takyonnya yang Rick udah buat, dengan sebuah speaker yang bisa membunyikan lagu. Karena itu Holly kepikiran untuk langsung mengetesnya di lapangan, dengan pergi ke tempat dia menemukan fosilnya, yang membuat Rick menjadi heran ketika tempatnya adalah tempat wahana bermain anak-anak. Mereka meminta seorang pria bernama Will, untuk mengantarkan mereka ke dalam sebuah gua dengan menggunakan rakit,
Dan di tengah perjalanan, ternyata ada sinyal tachyon yang kuat di area ini. Jadi Rick mengaktifkan alat penguat tachyonnya, dan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengguncang gua itu. Merasa bahaya akan itu, Rick mau mematikan alat penguatnya, tapi naasnya alatnya terjatuh ke air, dan rakitnya mulai bergerak dengan cepat seperti arung jeram. Di ujung gua, mereka ada melihat dindingnya yang hancur dengan mereka yang terancam akan jatuh. Namun Rick dan kawan-kawan gak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya mereka pun time travel ke dimensi bercampur dengan terjatuh ke dalam pusaran. Sementara mereka time travel, situasi guanya kembali menjadi normal lagi. Mereka kemudian terbangun di daerah gurun pasir, di mana dimensi bercampur ini ada 3 bulan di angkasa. Mereka juga menemukan sebuah perahu zaman dulu dengan pesawat modern, sebagai pertanda kalau mereka memang benar-benar berada di dimensi bercampur. Dan Rick mau si presenter Matt di TV itu harus mengaku salah. Sebagai dokumentasi, Rick pun mau nge-vlog untuk memberitahu penemuan dimensi bercampurnya. Sekarang alat penguat tachyonnya udah hilang, jadi mereka berencana untuk menemukannya untuk bisa kembali ke masa asli mereka. Gak lama setelah itu mereka mendengar suara seperti monyet, oleh karena itu mereka mendekati arah suaranya, dan ternyata itu bukanlah monyet, melainkan manusia zaman dulu yang masih mirip seperti kera. Melihat ada satu kera yang mau dihabisin hidupnya dengan ditusuk, mereka pun sontak menahan tindakannya, dengan Will yang mengeluarkan pematik apinya. Tapi jari Will terkena apinya yang membuat pematiknya terjatuh, dan satu kera pun langsung mengambil pematiknya, yang membuat makhluk primitif itu memiliki kekuatan api sekarang. Melihat ada si kera lainnya yang lagi bersembunyi, mereka mencoba mendekatinya, dengan Holly yang berusaha memberitahu maksud kedatangan mereka yang baik-baik. Holly mengaku mengenali bahasa makhluk primitif dari sebuah kebun binatang, jadi mereka berkenalan, dan mengetahui nama si kera itu adalah Chaka. Ketika Rick mau melihat pergelangan kakinya karena penasaran, Chaka menjadi marah dengan langsung kabur, dan di tengah kaburnya, tiba-tiba permukaan gurun pasir yang mereka pijak pun runtuh. Mereka tiba di dalam sebuah gua besar, di mana Holly memberitahu Chaka kalau Rick itu orang baik-baik, dan setelah itu, mereka tiba-tiba ditarik sama akar pohon liar yang bisa bergerak. Alhasil mereka menjadi tergantung, dan ada mendengar suara si T-Rex di kejauhan, serta melihat si astronot itu yang udah habis tanpa sisa, menduga kuat kalau tempat ini adalah tempat makan si T-Rex. Jadi mereka cepat-cepat kabur dengan bekerja sama untuk berayun ke pohon, dan tepat sebelum mereka bisa menggapai pohonnya, tiba-tiba muncul si T-Rex yang udah berada di samping mereka. Setelah mereka terbebas berkat kesalahan si T-Rex, mulailah mereka cepat-cepat kabur. Di tengah kabur, mereka mengambil kesempatan untuk selfie bersama si T-Rex, untuk menjadi bukti kuat kalau dimensi bercampur itu beneran ada. Setelah itu mereka kembali kabur lagi, dan setelah menyeberangi ke tebing seberang, si T-Rex menjadi kesusahan dan ketakutan untuk menyeberang. Tapi setelah Rick ada menyebut kalau otak si T-Rex cuma sebesar buah kenari aja, dia menjadi berhenti, seakan tersinggung dengan perkataannya Rick, dan dia pun langsung meloncati jurangnya untuk kembali mengejar Rick dan kawan-kawan. Beberapa saat kemudian, mereka selamat untuk sementara waktu dengan berlindung di dalam gua, sebelum si T-Rex pun akhirnya menyerah. Di malamnya, Rick mau mengetahui lebih lanjut siapa Chaka ini, jadi Holly menanyakannya, dan Chaka menjawab kalau dia adalah pangeran di rakyatnya, yang merupakan korban pengkhianatan untuk dicuri tahtanya. Mereka lalu membicarakan tentang si T-Rex itu, dengan Rick yang kembali bilang kalau otaknya cuma sebesar buah kenari aja, dan tiba-tiba ada suara keras yang menghantam gua mereka. Suara itu adalah paket yang dikirim sama si T-Rex, yang ternyata itu berisi buah kenari yang besar, sebagai pesan kalau otak si T-Rex adalah sebesar itu. Esok harinya,
Rick kembali ngevlog untuk memberitahu kalau pasokan makanan mereka hampir habis, dan kepikiran untuk memakan Chaka. Tiba-tiba ngevlognya diganggu dengan kedatangan Chaka yang membawa sebuah buah, oleh karena itu Rick memintanya, dan ternyata isinya banyak serangganya, yang membuat semua orang pada ketakutan. Gak lama setelah itu ada cahaya beserta suara keras dari luar gua, jadi mereka memeriksanya, dan ada melihat cahaya yang muncul dari dalam hutan. Tiba-tiba, Rick mendapatkan penglihatan satu alien yang meminta pertolongan, yang akhirnya membuatnya penasaran, dan langsung menuju ke arah cahaya itu. Beberapa saat kemudian, Rick sampai di sumber cahayanya, yang ternyata bersinar dari sebuah benda cermin di tengah. Dan ada merasakan radiasi tachyon untuk bisa kembali ke masa asli mereka. Tapi Chaka ada memperingatkan sesuatu yang gak diketahui Rick dan kawan-kawan, yang dikira mereka kalau itu adalah makanan. Mereka gak mengetahui, kalau artinya ada di batu di belakang mereka yang artinya adalah, hati-hati ada makhluk alien dengan sebutan Sleestak. Tiba-tiba, muncul makhluk-makhluk itu dengan jumlah yang banyak, yang dikira Rick dan kawan-kawan kalau mereka itu kayak zombie tipe pelan. Maka dari itu Holly mau membasmi mereka semua dengan tali pinggangnya, namun Rick menyadari ada sesuatu yang bercahaya di tali pinggangnya. Jadi dia menggunakan itu untuk memantulkan cahaya ke salah satu patung yang berbentuk si alien, sehingga cahayanya bisa lanjut dikirim ke patung lainnya, dan memunculkan pintu di benda cermin itu di tengah, yang sontak dimasuki Rick dan kawan-kawan. Mereka tiba di sebuah tempat penyambung antara dimensi bercampur dengan dunia asli mereka, di mana di sana ada satu alien berwarna emas yang tergeletak bernama Enik, yang sesuai dengan apa yang dilihat Rick di penglihatannya sebelumnya. Enik mengaku mengenal siapa Rick, dan juga udah menonton video tentang wawancaranya dengan si Matt, bahkan di tempat terpencil alam semesta. Dia menambahkan kalau dia adalah tawanan di dimensi bercampur ini, dan nasib alam semesta bergantung pada Rick. Dia lalu meminta bantuannya untuk menghentikan satu alien gila jahat berwarna kemerahan yang udah menaklukkan dunianya, dan kini berencana menaklukkan dunianya Rick juga, dengan menggunakan kekuatan kristal yang Enik miliki. Jika si alien merah itu gak dihentikan, dia akan membuka pintu ke dunia Rick dan kawan-kawan, dan bisa memimpin pasukan para alien untuk mengamuk di seluruh waktu dan ruang. Si alien itu cuma kekurangan satu hal untuk melaksanakan rencana jahatnya, yaitu alat penguat takyonnya Rick yang bisa melepaskan kekuatan penuh kristalnya. Setelah mengetahui alat penguatnya hilang, Enik bisa mendeteksinya dengan kristalnya, tapi anehnya alat itu terus bergerak. Ketika Rick dan kawan-kawan mau mengajak Enik untuk ikut, dia membalas kalau dia harus berada di sini untuk melindungi kristalnya. Jadi Rick dan kawan-kawan keluar untuk memulai pencarian alat penguatnya tanpa Enik. Dengan bantuan Chaka, mereka pergi ke tempat pertama kalinya mereka tiba di gurun, di mana ternyata di area tempat itu ada banyak hal-hal yang berasal dari masa modern, menduga kuat kalau tempat ini adalah titik masuk utama ke dunia ini. Di sana mereka menemukan rakit yang mereka pakai sebelumnya, dan tiba-tiba muncul mobil penjual es krim dari atas dengan seseorang di dalam. Ini membuat Will jadi kepengen makan es krim, tapi Rick menahannya untuk gak pergi, karena ada para dinosaurus yang pergi ke mobil itu untuk memakan orang itu. Gak lama setelah itu datang si T-Rex yang mau memakan orang itu juga, namun dia diganggu dengan kedatangan dinosaurus besar lainnya dengan sebutan Allosaurus. Gak lama setelah itu mereka menyadari keberadaan Rick dan kawan-kawan, oleh karena itu mereka pun cepat-cepat kabur dengan berpisah. Tapi naasnya dari ketiga orang, cuma Rick yang dikejar sama para dinosaurus. Setelah berhasil mengalihkan perhatiannya para dinosaurus, Rick ada menemukan tabung cairan nitrogen dingin, dan meminta bantuan kedua temannya untuk mempersiapkan pelanting, sambil dikejar-kejar sama Allosaurus.
Setelah menaruhnya di pelanting, mereka meluncurkan tabung itu ke Allosaurus, sehingga tubuhnya secara cepat langsung membeku, dan dia pun akhirnya habis dengan tubuhnya yang meledak. Secara mengejutkan ternyata alat penguat tachyon berada di perut Allosaurus selama ini, namun belum lama mereka mau pergi mengambilnya, datang dinosaurus yang bisa terbang dengan sebutan Pterosaurus yang mengambil alat penguatnya, dan akhirnya mereka pun cuma bisa pasrah aja. Alhasil Rick menjadi gak semangat lagi dengan mengaku kalau dia mau menyerah, karena ini udah 2 kali dia udah mengungkapkan pengakuan ini. Ini membuat Holly menjadi kecewa, jadi dia pun pergi menjauhinya. Malam pun tiba, di mana Chaka menjadi rindu akan sukunya dengan kehidupan yang indah, bebas dan mengembara, serta tempat yang ada makanannya. Dia menambahkan kalau para wanita di sukunya melayani para lelaki, dan layanannya mencakup semua kebutuhannya, apalagi ada 7.000 wanita di sana, yang membuat Will menjadi tertarik mengetahuinya. Gak lama setelah itu datang Rick yang mengaku mau move on dari menyerah, dan berpikir untuk merebut balik alat penguat tachyonnya di gunung tempat markas Pterosaurus. Ketika dia lagi bernyanyi-nyanyi, dia gak menyadari kalau ternyata ada nyamuk besar yang menghisap darahnya, dan kumbang di punggungnya, sehingga dia pun akhirnya pingsan. Esok harinya, mereka mulai memanjat ke gunung tempat markasnya Pterosaurus, di mana mereka menemukan banyak telur-telur Pterosaurus yang ada di sana, dan ternyata ada alat penguat tachyonnya dengan membunyikan sebuah lagu. Ketika Rick menyuruh Will untuk mengambilnya, tiba-tiba dia menjadi mager, begitu juga Chaka, jadi Rick pun mau gak mau mesti melakukannya sendiri dengan hati-hati. Setelah mendapatkannya, tiba-tiba lagunya menjadi mati, yang membuat semua telur-telur pada menetas. Mereka berpikir kalau lagu dari alat penguatnya yang menjadi lagu Nina Bobonya para Pterosaurus. Oleh karena itu Rick pun kepikiran untuk menyanyikan lagunya, sampai para Pterosaurus pun pada bobo. Akhirnya mereka pun berhasil mengambil balik alat penguatnya, jadi mereka merayakannya dengan terjun ke sebuah kolam renang di tengah gurun, sebagai kenang-kenangan sebelum pulang ke rumah. Ketika para pria lagi bersenang-senang, Holly mencoba mengaktifkan alat penguatnya, dan menyadari ada sinyal tachyon di kejauhan. Oleh karena itu dia terus berjalan, sampai menemukan pintu masuk dengan benda cermin yang muncul. Di dalam, Holly menemukan sebuah ruangan penuh dengan kristal-kristal, dan mengambil salah satu telur dinosaurus yang ada untuk bukti kuat selanjutnya. Tiba-tiba, muncul si alien kemerahan di belakang dalam bentuk rekaman, yang memberitahu kalau Enik itu sebenarnya jahat, dan dia udah lolos dari tawanan pihak pasukan si alien kemerahan. Dia menambahkan kalau Enik itu mau mengambil alih menara pusat dan kristal, dan kini mau memimpin pasukan aliennya untuk mengamuk di seluruh waktu dan ruang. Tepat setelah dia menyuruh orang yang menonton video ini untuk jangan percaya sama Enik, datang Enik yang menghabisi si alien kemerahan, yang ternyata Enik sebenarnya udah membohongi Rick dan kawan-kawan, dengan mayat si alien kemerahan yang udah menjadi tengkorak selama ini. Tepat sebelum Holly mau keluar, datang pasukannya Enik, dan dia pun akhirnya ditangkap. Setelah para pria selesai rebahan, mereka menyadari kalau Holly udah gak ada. Jadi mereka pergi mencari, tapi hanya untuk menemukan tasnya aja yang tersisa, menduga kuat kalau para alien udah menangkap Holly. Mereka kemudian memeriksa ke dalam gua, sementara Chaka disuruh untuk melakukan sesuatu. Di dalam, mereka melihat ada 2 alien yang lagi deket-deketan, menduga kalau mereka itu mau Namun setelah beberapa saat, ternyata para alien itu udah saatnya untuk berganti kulit. Dari bekas pergantian kulit itu, Rick dan Will kepikiran untuk memakai kulitnya untuk bisa memasuki diam-diam tempat disekapnya Holly, di mana tempat itu adalah sebuah altar. Ada suara alien yang memberitahu alasan kenapa mereka menangkap Holly, yaitu udah berusaha mengantarkan alat tachyon ke Enik. Ini membuat Rick dan Will menjadi kesal, jadi mereka membuka kulitnya untuk mulai melawan para alien.
Tapi suara si alien memberitahu kalau Enix itu udah berbohong, karena dia yang harus disalahkan atas kehancuran satu peradaban. Oleh karena itu dia divonis atas kejahatannya dengan dihukum penjara 10.000 tahun. Karena Rick dan Will juga ada membantu Enix, maka si suara alien menyuruh pasukannya untuk menangkap mereka. Mulailah mereka melawan para alien, sambil Rick berusaha menyelamatkan Holly. Setelah berhasil diselamatkan beberapa saat kemudian, Holly pun menghadiahkan jagungnya ke Rick, sebelum dia bertanya di mana Chaka. Ternyata Rick dan Will udah menyuruh Chaka untuk menjemput Enix, dan hasilnya malah gagal, dengan Chaka yang udah ditangkap sama pasukannya Enix. Enix lalu menunjukkan sebuah alat penguat Tachyon yang dia udah dapat, dan kalung kristalnya yang bisa mengontrol pasukannya, serta menghadiahkan si T-Rex yang muncul di depan mereka. Mengetahui ini, Rick bertekad untuk melawan si T-Rex, sementara dua lainnya disuruh untuk pergi ke tempat antar dua dunia. Tapi mereka secara diam-diam menolak, dan mau mengetahui kondisinya Rick selama pertarungan. Beberapa saat kemudian ketika bertarung, Rick teringat tentang sebuah poster lompatan gagal yang menjadi pengingat kegagalannya selama ini. Kebetulan ada tongkat di tangannya sekarang, jadi dia menggunakan itu untuk naik ke atas T-Rex. Namun pada akhirnya dia pun ketelan masuk ke dalam perutnya. Setelah si T-Rex menjauh dari Holly dan Will, giliran mereka yang bertekad untuk melawan para alien di markasnya Enix. Pada akhirnya mereka ketangkep, tapi gak lama setelah itu, datang T-Rex yang udah ditunggangi sama Rick. Setelah menghabisi semua alien, Holly dan Will menjadi heran bagaimana caranya Rick bisa keluar dari si T-Rex. Yang dijawab dia kalau si T-Rex itu biarin dia. Rick menambahkan ketika merayap di dalam perutnya, entah bagaimana dia sepertinya membuka sumbatan di ususnya, yang membuat suasana hatinya menjadi lebih riang. Sehingga si T-Rex menganggap Rick sebagai teman baiknya sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan si T-Rex, Rick dan kawan-kawan masuk ke ruang antar dua dunia, di mana Enix lagi mengaktifkan portal untuk menuju ke dunia manusia. Mulailah Rick dan Enix bertarung, sambil dibantu Will yang mau smackdownin Enix, tapi akhirnya meleset. Karena dia terjun dari meja kristalnya Enix, mejanya menjadi bergerak dengan satu kristalnya yang hancur, mengakibatkan portal ke dunia manusia menjadi lemah. Mengetahui kristal yang pecah itu, Rick keingat kalung kristal yang dipunya Holly, jadi dia langsung mengambilnya, dan menaruhnya di meja kristal itu untuk memperkuat portal ke dunia manusia. Ketika Rick dan kawan-kawan kabur, Enix berhasil menjatuhkan Will, namun Enix menjadi kaget ketika Will menahan Enix balik, dan memutuskan untuk tinggal di dimensi bercampur ini. Dia beralasan kalau dia udah berbicara dengan Chaka sebelumnya, yang menggambarkan dunia yang indah di area tempat tinggalnya, karena dia merasa gak pernah cocok dengan rumahnya di dunia nyata yang membosankan baginya. Ini disetujui Rick dan Holly, dan mereka pun akhirnya kembali ke dunia manusia. Merasa senang bisa kembali, mereka pun merayakannya dengan tukeran jigong, tapi naasnya diganggu sama rekannya Will yang datang. Sementara itu, Will dan Chaka pergi menuju ke area rumahnya Chaka di gurun pasir, di mana di sana ada banyak sekali penduduknya. Gak lama setelah itu datang para wanita yang menyambut mereka, jadi Will langsung bersikap tenang, sambil menikmati sambutan para wanita yang menjadi tertarik dengannya. Beberapa waktu kemudian setelah insiden itu, Rick kembali diwawancarai sama si presenter Matt, yang akhirnya menjadi terkenal setelah penemuan time travelnya ke dimensi bercampur. Dia bahkan ada membawakan sebuah telur dinosaurus yang diambil Holly sebelumnya, dan udah membuat sebuah buku baru untuk diucap judulnya sama Matt, bertujuan untuk mengejek si presenter yang udah meremehkannya. Alhasil si presenter menjadi gak tahan untuk menghajar Rick, dan mereka berdua pun akhirnya berantem. Film diakhiri dengan telurnya Holly yang ketinggalan, dan ketika para pekerja udah pada pergi, telur dinosaurusnya tiba-tiba menetas,
Dan ternyata itu bukanlah bayi dinosaurus, melainkan bayi si alien yang akan mengancam dunia.